Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen Mutu Terpadu akan membawakan materi yang berjudul Quality by Design. Sebelum materi dibacakan dan dibawakan oleh rekan saya, izinkan saya membacakan nama anggota. Anggota kelompok 5 yaitu terdiri dari yang pertama ada V. Imtiaz, kemudian ada saya sendiri, Anissa Rosemeliana, kemudian ada Arida Lutfia, kemudian ada Melinda Ade Safitri, dan kemudian ada Anas Nabila. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada definisi kualitas dengan desain. Kualitas menurut desain adalah praktik menggunakan tim multidisiplin untuk melakukan pemikiran konseptual, desain produk, dan perencanaan produksi sekaligus. Ini juga dikenal sebagai rekayasa bersamaan, rekayasa simultan, atau rekayasa paralel. Tim ini terdiri dari spesialis dari bisnis, teknik, produksi, dan basis pelanggan. Pemasok peralatan proses, suku cadang yang dibeli, dan layanan juga disertakan dalam tim pada waktu yang tepat. Kualitas dengan desain baru-baru ini mendorong perubahan dalam struktur manajemen. Beberapa manajer mengklaim telah menggunakannya dengan secara informal sebelum menjadi populer. Definisi luas dari kualitas berdasarkan desain adalah tim spesialis yang secara bersamaan merancang dan mengembangkan produk untuk memastikan kemudahan produksi dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu ada diagram alur rekayasa sekuensial. Gambar di samping menunjukkan diagram alir untuk rekayasa sekuensial atau tradisional. Di sebelah kiri dan kualitas berdasarkan desain atau rekayasa bersamaan di sebelah kanan. Dalam kualitas dengan desain, teknik seperti mekanik, listrik, struktural, kualitas dan material produksi dan bisnis seperti pembelian, pemasaran, dan keuangan serta pemasok dan pelanggan bertukar pikiran bersamaan untuk mengembangkan produk yang mempertimbangkan semua aspek fungsinya serta biayanya. Ketika masing-masing spesialis memiliki masukan awal untuk definisi dan spesifikasi produk, biaya diminimalkan dan kinerja dimaksimalkan. Dengan demikian, produk dengan kualitas lebih baik diproduksi dengan biaya lebih murah dengan waktu pemasaran yang lebih singkat. Selanjutnya juga ada mendapatkan masukan di awal dari semua area menghilangkan perubahan teknik di kemudian hari dalam proyek. Komunikasi mengalir lebih baik dan orang-orang lebih cenderung berkompromi untuk memastikan kemampuan manufaktur yang lebih baik daripada tanpa sadar menciptakan lebih banyak pekerjaan untuk disiplin berikutnya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, desain akan dilemparkan melewati dinding ke area berikutnya. Misalnya, akan sulit bagi insinyur listrik untuk mengetahui mengapa insinyur struktural merancang bagian dalam komponen yang memerlukan proses khusus untuk dijalankan kabel melalui produk. Masalah-masalah sederhana ini yang muncul dari ketidaktahuan akan bidang spesialisasi lainnya dieliminasi dari proyek dan dengan demikian lead time ke pasar dipersingkat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah rekayasa sekuensial. Langkah yang pertama yaitu desain ulang. Selama fase desain pertama di rekayasa sekuensial, hanya kinerja, biaya, daya jual, dan estetika yang dapat dipertimbangkan. Kemudian langkah yang kedua yaitu verifikasi ulang. Setelah memverifikasi desain dan membangun prototipe pertama, ditentukan bahwa produk perlu dirancang ulang untuk produktivitas, testability, serviceability, kualitas, dan kehandalan. Dan langkah yang ketiga, pre-prototype. Dalam model rekayasa kualitas dengan desain atau bersamaan, fase desain awal mencakup semua atribut yang disebutkan di atas, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk rekayasa, rekayasa sekuensial membutuhkan langkah-langkah desain ulang, verifikasi ulang, dan pre-prototype untuk mengkompilasi semua tahap desain sebelumnya. Next. Selanjutnya, alasan implementasi. Anggaran proyek untuk semua industri menjadi lebih penting untuk daya jual produk apapun. Pada tahun 1970-an, metode memberikan biaya yang tidak terhitung kepada konsumen. Metode kenaik akuntansi dan anggaran tidak seperti sekarang.
produsen Amerika Serikat dapat memberikan biaya yang tidak terhitung kepada konsumen melalui kenaikan harga. Di masa lalu, konsumen hanya memiliki beberapa merek untuk dipilih dari, sehingga harga ditentukan oleh biaya produksi ditambah keuntungan yang wajar. Produk impor membantu menyeimbangkan permintaan akan produk berkualitas dengan harga yang wajar dan memungkinkan konsumen untuk menetapkan harga pasar. Seringkali hanya sedikit atau tidak ada markup barang, memaksa pemasok yang tidak efisien untuk menutup pintu mereka atau menghasilkan produk khusus yang memiliki margin kontribusi lebih tinggi. Perubahannya lebih sedikit dan waktu tunggu produk yang lebih pendek sama dengan respon yang lebih cepat terhadap kebutuhan pelanggan. Namun, ada alasan yang lebih baik lagi untuk menggunakan kualitas berdasarkan desain. Tingkat penolakan dan potongan yang lebih rendah di toko lantai dengan cepat meningkatkan keuntungan. Selanjutnya, manfaat. Karena tren konsumen mendorong permintaan pasar, kemampuan organisasi untuk bereaksi 6 bulan sebelum persaingan dapat meningkatkan keuntungan secara signifikan. Jelas, waktu itu penting, tetapi konsumen akan berganti merek jika mereka bisa mendapatkan produk serupa dengan kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, jika suatu produk tidak dirancang dengan mempertimbangkan biaya, inefisiensi akan segera mengikis keuntungan yang diperoleh dari lead time yang singkat. Kualitas berdasarkan desain memberi produsen alat dan teknik komunikasi dan manajemen yang diperlukan untuk mengembangkan produk secara tepat, waktu, dan hemat biaya sejak awal dan sepanjang masa pakai produk. Manfaat utama penerapan kualitas dengan teknik desain adalah penurunan waktu pemasaran yang signifikan. Manfaat lain dari kualitas dengan teknik desain adalah pengembangan produk yang lebih cepat, kualitas yang lebih baik, lebih sedikit pekerjaan yang sedang berlangsung, lebih sedikit perintah perubahan teknik, dan peningkatan produktivitas. Slide berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada desain untuk Six Sigma. Di masa lalu, penyempurnaan kualitas dengan desain telah berkembang dan digunakan oleh beberapa perusahaan di seluruh dunia. Penyempurnaan ini dikenal sebagai desain untuk Six Sigma atau Design for Six Sigma. DFSS telah diadaptasi oleh perusahaan seperti Motorola, GE, Cummins, Ford, dan John Deere untuk beberapa nama. Adapun roadmap dari desain untuk Six Sigma dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ialah tentukan tujuan proyek dan kiriman pelanggan. Kemudian yang kedua, mengukur dan menentukan kebutuhan dan spesifikasi pelanggan. Kemudian menganalisis untuk menghasilkan konsep-konsep inovatif dan mengevaluasi serta memilih konsep terbaik untuk desain. Kemudian detail desain. Optimalkan desain dan rencanakan verifikasi dan validasi desain. Fase ini sering membutuhkan simulasi. Nah, yang terakhir ialah memverifikasi dan memvalidasi keandalan dan kemampuan desain untuk memenuhi persyaratan pelanggan. Selanjutnya, ada tim. Quality by Design memanfaatkan tim untuk mengambil keuntungan dari pengalaman sebelumnya, menekankan keputusan awal berkualitas tinggi, dan mendukung pemenuhan kebutuhan pelanggan, kendala umpan balik, dan manajemen resiko, serta perubahan yang efisien saat produk bergerak dari desain konseptual ke penjualan. Tim ini termasuk produk pengembangan dari pemasaran, penelitian, dan pengembangan desain, produksi, pengujian, dan logistik. Untuk beberapa nama, bersama dengan manajemen proyek dan program, pemasok dan pelanggan juga harus dimasukkan sebagai bagian dari tim bila sesuai untuk bekerja secara bersamaan. Setiap orang harus berbagi ide dan bekerja menuju tujuan bersama. Adapun contoh dari tim yang pertama adalah tim peningkatan kualitas yang beranggotakan 5 orang di Pacific Bell memenangkan RIT USA Today Quality Cup tahun 1945 dalam kategori servis dengan mengurangi kerusakan pada kabel yang terkubur sebesar 24% pada tahun sebelumnya. Kemudian 3 tim mencapai pengurangan dengan terlebih dahulu menentukan bahwa sebagian besar pemotongan kabel adalah hasil dari konstruksi. Mereka kemudian membujuk ke kontraktor untuk bekerja selaras dengan Pacific Bell. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu model komunikasi. Alur komunikasi untuk rekayasa sekuensial adalah seri. Dibandingkan dengan rekayasa kualitas dengan desain atau konkuren yang memiliki aliran komunikasi paralel. Model tradisional untuk komunikasi dalam organisasi di seluruh Amerika Serikat menggunakan hierarki unit seperti yang ditunjukkan pada gambar 11.4. Untuk penyederhanaan, tidak semua departemen dimasukkan dalam setiap disiplin, misalnya desain dan keuangan, juga dapat dimasukkan dalam teknik dan bisnis. Meskipun diperlukan untuk manajemen sumber daya yang efektif, hierarki ini tidak mendorong komunikasi di seluruh organisasi, melainkan hanya di rantai komando. Next. Selanjutnya terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu penerapan. Penerapan kualitas berdasarkan desain bukanlah tugas yang mudah bagi organisasi manapun. Banyak waktu, tenaga, dan uang perlu dikeluarkan agar budaya organisasi menerima berbagai konsep dasar yang membuat kualitas dengan desain berhasil. Konsep-konsep ini meliputi melihat keseluruhan siklus hidup produk, menyetujui bahwa memang ada pelanggan internal dan pemasok serta pelanggan luar, dan memiliki komitmen terhadap kualitas untuk seluruh proses pembuatan produk dan bukan hanya produk itu sendiri, adalah kunci keberhasilan kualitas dengan desain. Selanjutnya yaitu peralatan. Computer Aided Drafting atau CAD dan Computer Aided Manufacturing atau CAM telah menjembatani kesenjangan antara desain dan prototipe cepat. File penyusunan berbantuan komputer dapat dikonversi ke geometri jalur pahat dan kemudian diunduh langsung ke mesin yang dikontrol secara numerik atau CNC. Sebuah model kemudian dapat dipotong untuk tim desain untuk mengevaluasi dan mendiskusikan dalam hal pilihan desain. Bagian berikut menjelaskan banyak alat yang dibutuhkan untuk membuat kualitas dengan pekerjaan desain. Tanpa alat-alat ini, kualitas dengan desain tidak efektif. Hanya ketika campuran alat yang tepat diterapkan secara bijaksana, kualitas berdasarkan desain akan secara radikal mengurangi waktu tunggu. Dan yang terakhir yaitu kronologi kualitas menurut alat desain. Banyak kualitas dengan alat desain tidak tersedia untuk bisnis, teknik, dan departemen produksi organisasi sampai akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an. Penggerak utama ledakan kualitas dengan alat desain adalah pertumbuhan eksponensial dari kekuatan pemrosesan komputer desktop dengan kemampuan grafis komputer yang canggih. Untuk mewujudkan pertumbuhan kualitas yang fenomenal dengan alat desain yang dihasilkan dari revolusi komputer pribadi, orang hanya perlu melihat kemajuan dalam pengolahan data, penyusunan, dan analisis teknik. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada alat organisasi. Banyak alat yang diterapkan oleh suatu organisasi perlu dipahami oleh semua karyawan. Alat organisasi utama untuk kualitas dengan lingkungan desain adalah yang pertama, filosofi Total Quality Management. Total Quality Management atau TQM adalah cara baru dalam berbisnis. Semua karyawan harus memahami prinsip-prinsip ini sehingga mereka juga dapat memahami tujuan organisasi dan membantu mencapainya. Yang kedua, ada jaringan komputer. Jaringan komputer terdiri dari jaringan area lokal dan jaringan informasi global. Jaringan area lokal memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi antara komputer pribadi yang saling berhubungan dalam suatu organisasi. Yang ketiga, ada ISO. ISO adalah singkatan dari International Organization for Standard. Terdapat dua seri ISO, yaitu yang pertama, seri ISO 9000 atau QMS adalah sistem kualitas standar. Yang kedua, seri ISO 14000 atau EMS adalah sistem manajemen lingkungan standar. Yang ketiga, selanjutnya ada total pemeliharaan produktif. Pemeliharaan produktif total adalah sistem untuk menjaga pabrik dan peralatannya pada produktivitas tertinggi melalui kerjasama semua tingkat produksi dan pemeliharaan. Yang keempat, penyebaran fungsi kualitas. Penerapan fungsi kualitas atau QFD menghubungkan persyaratan atau harapan pelanggan dengan karakteristik teknik dan proses produksi. Yang terakhir ada teknologi informasi. Teknologi informasi terdiri dari dua, yaitu
Yang pertama, perangkat lunak pertemuan elektronik. Perangkat lunak pertemuan elektronik atau EMS menyediakan sarana bagi individu untuk mengkomunikasikan pendapat mereka dalam kelompok secara terstruktur dan kreatif. Yang kedua, perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan. Perangkat lunak perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP menyatukan banyak aplikasi atau sistem terpisah seperti keuangan, sumber daya manusia, penjualan, distribusi, manufaktur, pengadaan bahan, dan sebagainya dalam manajemen perusahaan di bawah payung satu basis data perangkat lunak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, saran, atau sanggahan bisa dilakukan dan di-drop lewat komentar. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.